Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talca. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan dari bab 2, yaitu mengenai operator dan seleksi kondisi. Yang saya jelaskan pertama yaitu operator. Secara umum, operator itu diketahui dalam sebuah program merupakan simbol yang melakukan suatu operasi ataupun manipulasi untuk berjalannya program tersebut. Dan dengan sebuah operator itu harus dikombinasikan dengan yang namanya operan untuk membentuk suatu ekspresi. Ekspresi itu contohnya seperti A ditambah B sama dengan 1. Nah, tadi kan saya sebelumnya udah bilang apa itu sebuah kata operan. Operan itu merupakan objek. Jadi dalam sebuah ekspresi yang saya tulis ini, yang merupakan operan adalah huruf A, B, dan juga angka 1. Nah, yang operator itu merupakan tanda plus dan tanda sama dengan, seperti itu. Itu sama halnya dengan ketika A lebih dari 1 atau B sama dengan 2. Berarti di sini A itu merupakan operan, operatornya merupakan tanda lebih dari, dan 1 merupakan operan. Nah, kemudian di contoh yang ketiga ini ada B sama dengan 2. B itu merupakan operan sama dengan merupakan operator, dan angka 2 merupakan operan, seperti itu. Nah, kemudian operator dibagi menjadi 3 berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama operator binary, yaitu merupakan operator yang memiliki satu buah operan. Nah, contohnya seperti ketika kalian menjumpai sebuah operator penaikan atau penurunan, yaitu plus plus A atau B plus plus. Nah, di sini kan yang merupakan operator merupakan tanda plus 2 ini, sedangkan A ini merupakan operannya. Jadi dalam satu ekspresi ini itu dia memiliki satu operan, itu namanya operator binary. Kemudian yang sifat kedua yaitu operator binary, seperti namanya, yaitu yang memiliki 2 buah operan. Contohnya itu seperti A kurang dari 1, seperti yang saya contohkan tadi sebelumnya. Ini kan saya tadi udah bilang yang merupakan operan itu huruf A dan juga angka 1. Begitu seterusnya. Kemudian untuk operator ternary itu memiliki 3 buah operan. Contohnya itu seperti A plus B ditambah dengan 3. Nanti akan ini sebenarnya masih di penjelasan di subbab setelahnya, yaitu nanti termasuk di operator kondisi. Jadi bentuk operator kondisi itu bisa dijadikan contoh untuk sifat ternary karena memiliki 3 buah operan. Di sini kan sebenarnya kalau dilihat secara sekilas itu ada 4 buah operan. Tapi di sini dia dipisahkan, ini memang operan, tetapi ini dinilai untuk menjadi satu operan. Karena apabila nanti A sama B ini dijumlahkan, dia akan ujung-ujungnya pasti akan mendapatkan satu buah nilai yang nantinya akan menjadi satu buah operan. Jadi ujung-ujungnya nanti di sebuah ekspresi ini itu hanya memiliki 3 buah operan, yaitu hasil penjumlahan A dan B, kemudian angka 3 dan juga angka 4 gitu. Kemudian dari operator juga dibagi dari terdapat 8 jenis. Contohnya yang pertama yaitu ada yang namanya operator aritmatika. Seperti namanya, operator aritmatika itu memiliki tanda-tanda yang dimana biasanya digunakan untuk proses matematika, perhitungan matematika. Tanda bintang untuk tanda perkalian, kemudian garis miring atau slash itu digunakan untuk tanda bagi, persen untuk sisa pembagian, kemudian tanda plus tambah, dan juga tanda minus untuk kurang. Seperti contohnya tadi sudah saya beri contoh seperti ini, contoh simpelnya. Kemudian untuk operator penugasan, jadi operator penugasan itu hanya dilambangkan dengan satu tanda. Kan tadi operator aritmatika itu tandanya bintang, bagi, hasil pembagian, dan juga plus sama minus. Nah, sedangkan untuk operator penugasan hanya memiliki satu tanda, yaitu sama dengan. Jadi di saat di sebuah program ketika menjumpai tanda sama dengan, entah itu memberi nilai pada variabel, itu berarti sudah termasuk penggunaan operator penugasan. Begitu. Kemudian yang ketiga ada operator penaikan dan juga penurunan. Nah, operator penaikan dan penurunan itu apabila disebutkan di buku itu kan ada yang bisa diletakkan di depan atau di belakang. Maksudnya yang gimana? Jadi misal ada ini kan A,
pasti ada yang menjumpai bentuk seperti ini dan juga ada yang menjumpai bentuk seperti ini. Nah, yang membedakan ini itu apanya? Sebenarnya fungsinya sama, tetap untuk menambahkan atau mengurangkan satu nilai dari operan tersebut, dari nilai operan tersebut. Cuman yang membedakan yang ini namanya pre-increment atau dia dilakukan penambahan nilai terlebih dahulu. Kemudian ketika ditampilkan dia nilainya bertambah, tapi kalau misalnya ini namanya post increment, jadi dia itu dimunculkan terlebih dahulu baru dilakukan proses penambahan seperti itu. Jadi kalau contoh penggunanya misal A itu kan nilainya 1, kemudian kita meneruskan perintah selanjutnya itu untuk plus A, kemudian kita untuk ingin mencetak nilai A, pasti nanti hasilnya yang keluar akan 2. Tapi ketika di sini menjadi A plus itu nanti ketika pertama dimunculkan dia masih akan tetap bernilai 1, tapi ketika dia melakukan pemanggilan kembali untuk satu kebutuhan dari program tersebut, maka ketika pemanggilan kedua dia nilainya sudah menyimpan nilai yang baru, yaitu dia nilainya baru 2. Jadi prosesnya kenapa kok harus ada post increment baru, kenapa nggak hanya pre increment aja, itu tergantung dari penggunaan program yang mau kalian buat, seperti itu singkatnya. Kemudian untuk yang keempat itu ada yang namanya operator bitwise. Operator bitwise di sini fungsinya itu untuk di buku itu ada simbolnya ada 6, dan di sini dia fungsinya dan juga cara kerjanya yaitu merubah dari program atau nilai yang kita input itu ditranslate dulu ke bilangan biner, yaitu misal seperti ini kan tandanya itu menggeser bit ke kiri, sedangkan ini bit ke kanan. Nah, semisal kita punya nilai A tadi kan, nilai A kan nilainya misal 5, terus kita itu maunya ntar nilai A itu digeser ke kanan 1 kali, berarti satu bit ke kanan, maaf. Terus habis itu kita nanti akhirnya ngeprint nilai A itu berapa gitu kan. Nah, di sini itu nantinya suatu compiler itu cara kerjanya dia akan mentranslate angka 5 ini untuk ke biner dulu, baru dia digeser bitnya ke kanan sebanyak 1 kali. Jadi misal 5 dalam biner kan 5 itu dituliskan seperti ini 0101. Ini kan bentuk biner dari 5. Nah, ketika kita meminta untuk nantinya digeser 1 bit ke kanan, anggaplah di sebuah kanan dari angka biner 5 ini ada sebuah tembok yang misalkan nantinya di sini ada sebuah tempat. Nah, kan kita kan maunya mereka digeser ke kanan itu sebanyak 1 kali. Nantinya angka 1 akan berpindah, anggap aja terbuang. Terus yang di sini yang bersisa itu angka 0 otomatis maju ke sini. Kemudian 1 maju ke tempat 0 dan di sininya 0 dan ke 0. Akhirnya nanti yang keluar itu sisa ininya. Nah, 10 dalam bahasa biner itu apabila ke angka desimal biasa itu dia artinya 2, seperti itu. Nah, penggunaan operator bitwise itu kan tadi ada 6 operator. Itu geser ke kiri, ke kanan, and, or, kemudian ini XOR dan juga NOT. Itu prosesnya sama kerja compilernya. Jadi dia mentranslate angka desimal itu ke biner dulu, baru dioperasikan sesuai tanda yang kita mau gitu. Terus nanti munculnya dia translate lagi ke desimal gitu. Itu untuk operator bitwise. Kemudian ini ada operator relasi. Operator relasi itu untuk membandingkan ya. Jadi di sini terdapat sama dengan, terus tidak sama dengan, lebih dari kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Dan operator relasi ini memberikan keluaran iya atau enggak, maksudnya benar atau salah gitu. Jadi bukan berupa variabel. Kemudian mungkin contohnya sudah saya sebutkan sebelumnya juga, soalnya sangat simpel dari operator relasi. Pasti sebelumnya udah pernah secara nggak sadar udah pernah pakai. Contohnya simpelnya seperti ini, A lebih dari 1, terus B sama dengan 2. Terus kalau misalnya kalian tanya, apa sih Mbak bedanya tanda sama dengan 1 sama dengan yang tandanya ada 2 gitu. Ya untuk membedakan yang mana operator penugasan sama operator relasi.
nantinya kalau misalnya kalian nulisnya di sebuah di program itu nulisnya maksud kalian itu untuk membandingkan, tapi nulisnya cuma sama dengan, pasti kompiler ngertinya juga berarti dia maksudnya itu memberi nilai di sebuah variabel, bukan membandingkan dua variabel gitu. Jadi untuk penulisannya seperti ini yang membedakan itu agar mereka bisa dibedakan yang mana operator relasi dan juga operator penugasan, seperti itu. Untuk contohnya singkat aja kayak gini. Kemudian yang keenam ada operator logika. Operator logika di sini tuh juga fungsinya sama-sama membandingkan. Jadi semisal di buku itu ada penulisan seperti ini. Contohnya anggap aja A itu sama dengan 1, terus B sama dengan 2. Nah, di sini aku mau membandingkan nilai A itu kira-kira lebih dari B, terus aku membandingkan dengan tanda N. Nah, di sini B kira-kira lebih dari atau enggak gitu. Nah, di sini kan nilai A lebih dari B. Tapi seharusnya kan salah, soalnya kan 1 B-nya nilainya 2. Berarti kalau salah dia nilainya 0. Ini juga balik lagi ke angka biner ya. Jadi kalau misalnya pernyataan itu salah, dia nilainya 0. Kalau misalnya benar, nilainya 1. Nah, terus habis itu ini di-N-kan dengan ekspresi kedua, yaitu nilai B lebih dari A atau enggak. Tapi ternyata benar, kalau benar dia menghasilkan nilai 1. Nah, 0 di-N dengan 1 kan hasilnya 0. Nah, berarti nanti untuk di suatu program tersebut yang ada ekspresi seperti ini akan menghasilkan pernyataan 0 atau salah atau bukan gitu. Kemudian lanjut ke operator kondisi, yaitu operator yang ketujuh. Di sini hanya ada satu buah sintaks, yaitu operan tanda tanya operan 1 tanda tanya operan 2 banding operan 3. Jadi penggunaannya itu misal tadi yang seperti saya kasih di sifat operator yang ternary, anggap saja nilai A ditambah B tanda tanya operan A itu misal 2, operan 3 itu 4. Nah, nilai A sama B ini anggap aja 1 sama 3. Nah, terus kan jangan deh, ini A lebih dari B. Nah, ini tadi kan nilai A1, nilai B 2. Nah, di sini dia baca dulu operan 1 ini kan nilainya A atau A lebih dari B. Kira-kira benar atau salah? Kalau misalnya nilai A lebih dari B itu benar, maka hasil yang diambil akan sesuatu yang ada kita taruh di operan yang kedua. Tapi ketika nilai dari operan 1 ini salah, maka nanti yang keluar adalah nilai dari operan 3. Nah, kalau untuk dari contoh soal yang saya tulis ini kan A lebih dari B, sedangkan A lebih dari B itu pernyataan yang salah. Maka nanti yang outputan dari ekspresi ini yaitu dari operan 3 yaitu angka 4, seperti itu. Kemudian, terus tambahan juga ini untuk operan 1 ini bisa untuk semua jenis ekspresi. Jadi misal mau nulis penjumlahan, perkalian, pembagian tuh bebas, atau mungkin bahkan perbandingan juga, kan ini termasuk perbandingan ya, operator relasi kayak gitu. Ini juga bebas. Terus yang mau tadi saya kasih tahu juga buktinya, ini kan nanti juga dari operator ternary itu nantinya operan 1 ini sebuah ekspresi yang hanya menghasilkan satu buah nilai. Contohnya kayak ini tadi, dia benar atau salah. Kalau benar itu nanti operan 2 kayak gitu-gitulah. Makanya nanti dikelompokkan menjadi satu operan saja. Itu juga penjelasan dari operator ternary. Kemudian yang terakhir yaitu ada operator kombinasional atau operator pemendekan, yaitu merupakan operator yang fungsinya di mana untuk mempersingkat penulisan. Jadi misal di sini kan sintaksnya itu operan 1 terus operator sama dengan operan kedua. Nah, sintaks ini contohnya misal gini. Ini kan operan 1, kita anggap aja operan 1 itu A. Terus yang sintaksnya selanjutnya kan operator. Operatornya kita mau pengurangan. Nah, di sini operan 3. Operan 3 ini kita masukkan nilainya, misal 3. Di sini kita udah menuliskan sebelumnya kalau kita mendeklarasikan bahwa A itu memiliki nilai 1 kan, sama kayak tadi misal. Nah, itu sama artinya dengan operan 1 kan tadi A. A itu sama dengan A, yaitu sama-sama operan 1 ditambah operan kedua 3. Berarti nanti kalau kita ngeprint nilai A ini, itu nanti sama aja kayak dia tuh sama prosesnya dengan seperti ini, jadi 4 gitu.
penulisannya mungkin memang kayak ya kan naruhnya nggak banyak, tapi mungkin ini untuk sebuah penulisan program yang kompleks ini sebenarnya sangat membantu juga untuk penghematan memori. Kemudian sorry yang tadi minus, jadi nanti yang keluar ini min 2 gitu. Terus ini juga bisa bisa untuk perkalian, bisa untuk pembagian, dan operator aritmatika yang lainnya gitu ya, operator bentuk ekspresi lainnya. Seperti itu. Seperti itu penjelasan dari bab 2 subbab percobaan operator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Khofifah Rahmatullah-Stawati. Di sini aku akan jelasin tentang penyeleksi kondisi. Jadi yang pertama di penyeleksi kondisi ini ada 3, yaitu if else, sama switch. Nah, yang pertama itu ada if, dimana kalau if ini dia hanya mempunyai satu ekspresi dan satu pernyataan. Bisa dilihat dari flowchartnya aja. Kalau misal dia mau misalnya nih, ini ada misal A kurang dari 0. Kalau misal dia bernilai benar, dia akan menjalankan pernyataan ini. Jika salah, dia akan langsung ke N aja. Jadi udah kelar berarti prosesnya. Terus yang kedua ini ada if else. Bedanya if else sama if itu apa sih? Kalau if aja tadi kan cuma ada satu ekspresi dan satu pernyataan. Kalau if else dia itu bisa memiliki satu ekspresi dan memiliki pernyataan yang lebih. Nah, misalnya kalau di sini dilihat aja dari flowchartnya, kalau misal dia ini bernilai benar, dia akan menampilkan pernyataan yang ini. Jika salah, berarti kan dia masuk ke sini. Nah, dia bisa diisi suatu ekspresi lagi, lalu langsung ke menampilkan pernyataan selanjutnya. Nah, kalau itu yang memiliki pernyataan 2, itu memakai ini if sama else. Nah, tapi kalau memiliki if dan pernyataan lebih dari 1, berarti dia kan bakalan menambahkan di sini else if pernyataan seterusnya. Dia memakai ini. Jadi if ekspresi, else if, dia memiliki ekspresi lagi, lalu pernyataan, else if lagi, terus pernyataan lagi seterusnya sampai kalau sudah selesai semua baru ditambahin else pernyataan. Nah, fungsinya else pernyataan ini apa? Untuk kalau semisal nilai yang kalian input itu udah nggak ada dari nilai-nilai yang ada di sini. Jadi di luar nilai yang kalian deklarasiin di sini, dia akan menampilkan si nilai else ini aja. Untuk agar nggak bingung, kalian bisa baca di listing programnya aja langsung. Terus selanjutnya ini ada switch. Nah, kalau switch ini dia juga memiliki pernyataan yang banyak sama seperti if else, tapi di sini dia dipakainya dengan case-case yang ada. Jadi kalian bisa memakai berapapun itu case-nya. Jadi misal case 1, case 2, case 3 dan case-case selanjutnya, tapi harus ada break. Kenapa ada break? Karena agar tidak terjadi perulangan terus-menerus. Jadi misal kalau aku menginputkan nilai 1 yang akan ditampilkan oleh case 1. Nah, dia pastikan akan menampilkan ini. Lalu ada break dan dia selesai dong. Nah, kalau misal aku hapus breaknya, dia akan langsung nyari ke case 2 sampai dia menemukan break. Misal dia ini 2 ini aku hapus. Bentar. Si ini aku hapus. Dia nantinya misal aku mau menginputkan yang nilai dari case 1, dia akan menampilkan case 1, lalu menampilkan case 2, lalu menampilkan case 3, baru break. Jadi dia akan looping terus menerus sampai menemukan break, baru dia akan menyelesaikan programnya. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan break agar tidak terjadi looping yang tadi. Nah, kalau terjadi looping, yang pasti nilai dari ini sama ini dia akan ditampilkan. Lalu dari sintaksnya kita bisa lihat, misal switch variable case 1 itu buat case 1 yang nilainya ini, terus ada break sama terus sampai case yang kalian inginkan, lalu ada default. Nah, default ini fungsinya sama seperti else pernyataan tadi. Nah, kalau di if else tadi kan
apabila kita menginputkan nilai di luar dari nilai yang sudah kita deklarasikan di awal, berarti dia akan menampilkan else tadi. Bedanya kalau di switch, dia akan menampilkan, dia menggunakan sintaks default. Jadi kalau misal case 1 sampai case 2 nih misal, aku di case 1 ini bernilai 1, case 2 bernilai 2. Misal aku menginputkan 3, pasti dia kan nggak ada kan di luar 2 pilihan tadi. Nah, dia pasti mengeluarkan si default ini, dimana dia akan mengeluarkan pernyataan yang ada di dalam default kalau apa yang kita inputkan itu nggak ada di dalam case-case yang ada ini gitu. Nah, secara nggak langsung kalau dilihat dari flowchartnya kurang lebih si if else sama si switch ini sama kan. Nah, sebenarnya itu beda. Kenapa? Kalau yang di if else dia itu akan diseleksi atau dijalankan satu-satu. Jadi misal dari sini kalau dia bernilai benar kan berarti dia ke bawah tuh. Kalau dia bernilai salah dia ke sini. Ini kalau 2, kalau misal dia banyak dia akan menyeleksinya bakalan lebih lama kan. Jadi bakal iya enggak gitu-gitu sampai kondisinya itu terpenuhi. Nah, bedanya kalau di switch ini dia itu bakal diseleksi bareng-bareng. Jadi misal aku mau 2 nih, dia langsung diseleksi semua, baru langsung masuk ke case 2 ini, baru langsung diselesaikan. Jadi itu merupakan suatu kelebihan dari switch daripada else. Tuh. Jadi sekian dari bab penyeleksian kondisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.